Halo guys, balik lagi ke sini ya. Jadi untuk yang part kedua ini mau jelasin skill atau ability dari kartu dan juga trigger yang ada di kartu tersebut. Gitu. Jadi di Vanguard Zero ini kita bawa 40 kartu di deck, terdiri dari 13 kartu tiap grade-nya ya. 13 grade 1, 13 grade 2, 13 grade 3. Itu wajib ya, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Masing-masing grade harus ada 13. Terus kecuali grade 0. Grade 0 ini disebut starting Vanguard ya. Sedikit dia sudah ada di board duluan, dia nggak masuk ke main deck. Grade dia 0. Terus yang spesial dari grade 0 ini mereka punya ability yang namanya boost. Jadi mereka kalau ditaruh di belakang unit, maksudnya di back row gitu, mereka ini bisa ngeboost unit di depannya gitu. Jadi spesialnya cuma kayak gitu doang sih. Jadi nanti ngeboost itu gimana? Ngeboost itu dia nambahin powernya dia ke unit di depannya. Jadi misal di depannya dia itu unit power 9000, ketemuan sama powernya dia jadi 14000 power kayak gitu. Terus yang kedua itu grade 1. Unit dengan grade 1 itu sama kayak grade 0 ya, special ability-nya dia itu ngeboost. Itu bawaannya. Misalnya ini kita bahas skill bawaan dulu, bukan efek dari kartunya ya. Jadi grade 1 ini sama kayak grade 0, mereka bisa ngeboost. Terus untuk grade 2 itu special ability-nya mereka intercept. Jadi kalau di Shadowverse itu kayak ward ya, dimana musuh itu harus nyerang dia dulu sebelum bisa nyerang unit yang lain, atau nyerang Vanguard gitu ya. Mereka harus ngelewatin intercept dulu. Dan yang terakhir grade 3 itu special ability mereka twin drive. Jadi waktu drive check itu normalnya kalau kita pakai grade 0, grade 1 atau grade 2 itu cuman drive check satu kali. Jadi cuman buka satu kartu doang waktu kita nyerang ya, waktu Vanguardnya nyerang maksudnya. Jadi itu nggak bakal twin drive, itu nggak bakal jalan kalau ada di rear guard circle ya, harus di Vanguard circle. Terus kalau di grade 3 ini jadi twin drive, jadi ngeceknya kita 2 kali gitu. Lalu untuk keyword-keyword yang ada di tiap kartunya, untuk contoh kayak gini ya. Yang pertama itu adanya ini huruf R di pojokan gitu, itu artinya untuk ngaktifin efek teks efek yang ada di situ itu dia harus berada di rear guard circle, dia nggak bisa di Vanguard circle buat ngaktifinnya. Terus kalau yang V kayak gini dia harus ada di Vanguard circle ngaktifinnya kayak gitu. Ada juga yang efeknya itu berada di dua-duanya ya, misalnya kayak gini, V atau R itu berarti bisa dipakai di tempat manapun, bisa di rear guard circle ataupun di Vanguard circle. Lalu di grade 1 itu ada yang spesial karena apa? Karena ada Sentinel. Sentinel itu kartu proteksi kita dan cuma boleh bawa 4 Sentinel di tiap deck. Nah, Sentinel ini cuma ada di grade 1 dan dia aktifnya itu di tangan, jadi sebisa mungkin kita nggak ngeluarin Sentinel kalau nggak terdesak banget, atau kalau emang mau buat finishing gitu. Tapi nggak disaranin sih, cuman ya kita lihat si pertarungan ya. Ya gunanya Sentinel ini buat ngelindungin kita dari kekalahan. Jadi kalau kita damage-nya udah 6 kan kita kalah tuh. Nah waktu di damage zone kita itu kartunya udah ada 5 dan kita kehit, Vanguard kita kehit, berarti kan kita harus damage check ya untuk ngelihat apakah itu bakal jadi damage ke 6. Nah kalau kita ada Sentinel di tangan, Sentinel ini bakal aktif dengan sendirinya jadi tameng kita, jadi kita nggak kena damage, jadi nggak kehit Vanguard kita kayak gitu. Terus ada skill lagi, ada keyword lagi, sorry, itu counter blast ini ya, counter blast.
tulisannya cuman C blast gitu doang, counter blast 1 gitu. Nah, counter blast ini apa? Counter blast ini adalah salah satu tipe pembayaran ya, tipe cost untuk ngebayar suatu efek, atau kita harus bayar cost itu dengan counter blast untuk ngaktifin efek suatu kartu. Misalnya di sini, jadi counter blast itu caranya gimana? Caranya kita cuman nutup satu kartu yang kebuka di damage zone gitu kan. Waktu kartu masuk ke damage zone kita itu kartu itu kebuka ya. Nah, buat bayar counter blast kita tutup aja. Jadi kalau counter blast 1 berarti kartu yang kita tutup itu 1, dan kartu yang udah kita tutup itu nggak bisa dipakai buat bayar cost lagi. Gampangnya kayak gitu ya. Terus ada lagi yang kedua yaitu soul blast. Soul blast ini seperti namanya ya, soul itu jiwa. Jadi ya kayak di konsepnya Vanguard sendiri, Vanguard itu kan kalau di animenya jadi apa, jadi avatar kita ya di planet itu, di battlefield itu ya. Nah, soul blast ini kita ngebuang 2 soul. Kalau ya tergantung ya, kadang ada soul blast 1, soul blast 2, soul blast 3 dan lain-lain. Itu berarti kita ngebuang 2 kartu. Kalau soul blast 2 berarti kita ngebuang 2 kartu dari dalam Vanguard kita. Kan kita naik grade tuh, otomatis kan kartunya numpuk ya, dari grade 0, 1, 2, 3 gitu kan kartunya numpuk. Nah, kita buang 2 kartu dari soul ke drop zone buat ngaktifin efeknya dia. Udah gitu aja, simple. Terus yang selanjutnya itu efek soul charge dan counter charge kayak gini. Soul charge itu apa? Soul charge itu kita masukin kartu ke dalam Vanguard kita. Jadi kita ngisi soul ya istilahnya. Itu dengan cara masukin kartu di top deck atau kartu teratas di deck kita, masukin ke dalam Vanguard kita. Itu soul charge. Jadi nanti tergantung soul charge 1, 2, 3 dan seterusnya gitu. Kalau soul charge 1 ya berarti kita masukin 1 doang, kalau 2 ya 2 gitu dan seterusnya. Cuman kalau untuk counter charge itu juga kebalikannya ya, kebalikannya counter blast tadi. Kalau counter blast itu nutup, kalau counter charge ini ngebuka kartu di damage zone yang udah ketutup, jadi bisa dipakai lagi buat bayar cost gitu. Lalu selanjutnya sepertinya udah ya, buat keywordnya itu enggak ada. Oh ya, ini juga ada Legion. Legion ini efeknya kalau kita dapat first berarti harus di giliran keempat kita. Kalau kita dapat second, kita bisa ngelakuin Legion di giliran ketiga kita. Jadi caranya gimana? Caranya Legion itu kita ngebalikin 4 kartu dari drop zone ke deck kita. Jadi harus kartu di drop zone ya, bisa trigger atau apa, tapi untuk tipsnya itu mending trigger ya, jadi bisa dipakai ulang. Nah, lalu dia bisa Legion itu dia bergabung sama salah satu kartu di deck yang sesuai seperti di teksnya dia. Misalnya kalau di sini ya, si Knuckle Dragon ini Legion sama Big Bang / Dragon. Big Bang Knuckle Dragon ini dia bakalan jadi Legion leadernya istilahnya. Kalau Big Bang / Dragon itu ini dia jadi Legion mid. Jadi mereka nanti gabung, powernya pada giliran kita, powernya itu juga gabung, jadi 11.000 sama 9.000 ya, total jadi 20.000 power. Itu cuman pada giliran kita. Kalau pas jadi giliran musuh itu cuman ada 11.000, powernya cuma 11.000, jadi powernya si Legion leader doang kayak gitu. Ini bagus sih, bisa buat recycle trigger atau kartu yang kita butuhin. Terus ada lagi, mungkin udah bakalan jarang lihat, cuman masih ada lah ya yang pakai, soalnya belum semua klan itu punya Legion, yaitu Limit Break LB ini. Limit Break itu apa? Limit Break itu aktif kalau ada kartu di damage zone kita spesifik kayak di jumlah yang disebutin ya. Misalnya ini limit break 4, berarti kita harus ada 4 kartu di damage zone kita biar efek ini bisa aktif kayak gitu. Ada juga yang limit break 5 gitu. Kalau limit break 5 ya berarti harus ada 5 kartu di damage zone kita
biar ability itu bisa aktif. Kalau nggak ada segitu, misalnya baru 3 gitu, dia nggak bisa aktif. Jadi kayak gitu, simple sih. Terus yang terakhir kita bahas soal trigger ya. Trigger ini yang bikin luck di Vanguard itu sangat berguna gitu. Trigger ini ada 4 macam. Yang pertama critical trigger, yang kedua stand trigger, yang ketiga draw trigger, yang keempat heal trigger. Jadi trigger ini kalau di aslinya, kalau di Vanguard aslinya yang TCG ya, itu ada di grade 0. Cuman kalau di Vanguard Zero jadi grade 3. Dan bisa diganti-ganti juga. Nah, trigger ini efeknya apa? Kalau yang critical trigger itu kita nambahin 1 critical buat Vanguard kita ya. Jadi setiap unit itu kan kritikalnya kan cuma 1 ya. Jadi cuma bisa kalau ngehit cuma ngedamage 1 doang. Kalau dikasih critical trigger 1, kritikalnya dia jadi ada 2. Jadi pas dia ngehit, pas unit itu ngehit, dia bakal ngasih 2 damage ke musuh. Kayak gitu. Oh ya, dan semua trigger itu sama ya, semua trigger samanya itu apa? Samanya mereka waktu aktif sebagai drive check atau di damage check itu ngenambahin power sebanyak 5000. Oh sorry, kalau di drive check itu nambahinnya power 5000. Kalau waktu damage check kita dimana kita jadi player yang di defense position ya waktu itu nambahinnya jadi 10.000 gitu. Nah kalau yang stand trigger itu kita nge-stand 1 rearguard. Nge-stand itu kita ngeberdiriin 1 rearguard kita biar dia bisa nyerang lagi gitu kan. Kalau kita habis nyerang jadi miring tuh unitnya. Nah kalau ada stand trigger bisa jadi berdiri lagi, cuman harus rearguard ya, nggak bisa Vanguard yang di stand pakai stand trigger. Terus yang ketiga ada draw trigger. Draw trigger udah ya kayak namanya ya, itu aktif kita ngedraw 1 kartu dari deck gitu doang. Terus heal trigger itu kita nge-recover 1 damage ya dari damage zone kita. Jadi kita ngebuang 1 kartu di damage zone ke drop zone, dan syarat aktifnya itu harus damage zone kita, kartu di damage zone kita itu sama atau lebih dari kartu di damage zone lawan, kayak gitu. Jadi semua infonya bisa kalian cek kok, langsung di sini juga kelihatan, atau di tiap kartunya juga bisa kita lihat. Misalnya kayak gini, soul blast, counter blast, itu dijelasin juga kayak apa. Jadi gitu. Jadi so far so good ya. Kalau kalian masih ada yang belum paham bisa ditanyain lagi di komen, atau kalau enggak ya bisa dibahas lagi. Kalau kalian pengen tahu atau ada video yang lainnya, silahkan bisa request. Jadi untuk sementara kayak gitu dulu. Lumayan gampang kok maininnya, asal kalian udah tahu semua basicnya, itu udah enak banget sih. Nanti ada istilah-istilah lainnya tapi itu lebih advance lagi ya. Untuk basicnya kayak gitu aja. Jadi kalau ada kritik dan saran bisa kalian tinggalin di komen ya. So at last, thanks for watching and I'll see you in the next one. Bye bye.